Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu pada kuliah pengganti manajemen irigasi. Materi setelah UTS, kita akan belajar tentang operasi dan pemeliharaan irigasi. Kuliah ini adalah penjelasan penjelasan singkat apa saja operasi dan pemeliharaan. Setelah ini, kita akan langsung mempraktekkan operasi dan pemeliharaan irigasi. Berikut ada beberapa definisi. Definisi ini adalah seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2015 yang Anda bisa lihat dalam folder yang saya share berikutnya yang berisi tentang materi kuliah untuk manajemen irigasi ini. Jadi di sini kita mengikuti definisi bahwa irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian. Jadi ini adalah definisi yang bersifat makro. Jadi misalnya ada irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Untuk definisi irigasi pada mata kuliah ini kita tidak mencakup pada misalkan irigasi mikro atau pemberian air untuk tanaman individual. Jadi itu secara harfiah memang irigasi, tapi bukan irigasi yang dicakup pada kuliah ini. Kemudian ada definisi sistem irigasi. Saya yakin Anda sudah belajar sistem irigasi ini di materi sebelum UTS. Jadi sistem irigasi ada 5 hal atau 5 pilar disebutnya. Ada prasarana irigasi, ada air irigasi, manajemen, kelembagaan, dan SDM. Nah, kemudian di dalam irigasi itu ada 2 hal, ada pengembangan, ada pengelolaan. Karena ini adalah kuliah manajemen, kita hanya membicarakan tentang pengelolaan. Secara definisi peraturan perundangan, pengelolaan irigasi itu ada 3. Ada operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi. Berikut ini definisi-definisi dari cakupan pengelolaan. Jadi ada operasi itu pengaturan air irigasi dan pembuangannya. Jadi dia termasuk ada buka tutup pintu, ada penyusunan rencana tata tanam, pembagian air, termasuk ada kalibrasi pengumpulan data dan monitoring dan evaluasi. Kemudian kalau pemeliharaan itu upaya untuk menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik dan memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya. Jadi kalau operasi itu kita bagaimana memakai sistem irigasi, bagaimana memanfaatkan sistem irigasi itu kita sebut operasi. Kalau pemeliharaan itu adalah bagian untuk menjaga agar sistem irigasi itu tetap bisa beroperasi dengan baik dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ada rehabilitasi. Rehabilitasi itu perbaikan. Jadi kalau ada penurunan kondisi atau penurunan fungsi dari jaringan irigasi, maka rehabilitasi ini akan mengembalikan fungsi atau kondisi sistem irigasi, jaringan irigasi itu ke seperti semula. Jadi kalau pemeliharaan itu tidak ada kerusakan, tidak ada penurunan fungsi, tetap harus dilakukan. Tapi kalau rehabilitasi itu sudah terjadi ada kerusakan atau ada penurunan fungsi, sehingga dia harus dikembalikan.
Kita akan bahas satu persatu secara singkat. Ini adalah apa saja yang tercakup dalam kegiatan operasi. Jadi dia ada pengumpulan data, ada kalibrasi, ada penyediaan air tahunan, pembagian dan pemberian air, pengaturan pintu, operasi kantong lumpur, termasuk di situ ada koordinasi antar instansi, dan yang terakhir itu adalah monitoring dan evaluasi. Nah, pengelolaan irigasi atau manajemen irigasi itu adalah bagian atau eh, termasuk dalam manajemen. Jadi kalau kita belajar manajemen itu kita mengenal ada siklus manajemen. Jadi dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian pemantauan dan evaluasi, dan itu akan bersiklus. Jadi dia akan terus-menerus dilakukan karena yang namanya manajemen itu akan terus dilakukan. Jadi kita rencanakan ada apa, dilaksanakan, kemudian kita lihat di evaluasi, dan akan terus ada perencanaan lagi, pelaksanaan lagi, dan seterusnya. Dalam siklus manajemen itu kadang ada yang 3 seperti ini, tapi ada yang mungkin 4 atau 5. Di dalam pengelolaan irigasi kita cuma ambil yang 3 yang paling simple. Nah, kita lihat siklus ini pun ada dalam operasi irigasi. Apa yang dilakukan pada operasi irigasi di perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi, kita akan lihat berikutnya. Oke, baik. Jadi perencanaan itu adalah dalam operasi irigasi itu direncanakan bagaimana air itu akan dikelola dalam jangka waktu yang panjang. Jadi di sini adalah tahunan. Perencanaan penyediaan air tahunan. Kemudian di situ ada rencana tata tanam detail. Itu bagian dari rencana penyediaan air tahunan. Di dalam pembuatan perencanaan ini ada rapat komisi irigasi, ada penetapan SK Bupati atau Wali Kota atau SK Gubernur tentang rencana tata tanam. Kemudian di dalamnya, di ureannya itu ada perencanaan pembagian dan pemberian air tahunan. Kemudian jadi ini direncanakan untuk jangka panjang. Kemudian di tahap berikutnya, di pelaksanaan, itu adalah pengambilan keputusan dan pelaksanaan untuk pembagian air setiap periode. Jadi jangkanya lebih pendek. Mulai dari pencatatan keadaan air dan tanaman, kemudian menentukan berapa sih kebutuhan air. Pencatatan debit, kemudian ada pembagian air. Jadi bagaimana sih air itu dibagi antar sadap-sadap, terutama yang di sini. Kemudian ada perhitungan faktor K, kemudian yang akhirnya itu ada laporan. Nah, di dalam operasi irigasi itu ada juga operasi bangunan-bangunan pengatur irigasi. Jadi ada operasi bendung, operasi kantong lumpur, operasi bangunan bagi sadap, operasi bangunan bagi, operasi bangunan sadap. Jadi semua operasi bangunan-bangunan yang bisa yang dipakai untuk mengatur. Nah, yang terakhir itu adalah monitoring dan evaluasi. Jadi dia termasuk mulai dari pencatatan yang ada di pelaksanaan, tadi masuk ke dalam monitoring, termasuk monitoring kinerja daerah irigasi. Kemudian termasuk juga ada alat kalibrasi bangunan-bangunan ukur.
kita tidak perlu untuk kuliah kali ini, yang pertama ini, kita tidak perlu worry ini maksudnya apa, seperti itu. Mulai minggu depan Anda akan mengerjakan semua ini. Jadi untuk yang pertemuan yang akan datang, tidak ada teori lagi, semua Anda akan langsung bekerja melakukan tahap-tahap dari semua operasi irigasi ini. Itu tadi yang kegiatan operasi, kita lanjutkan ke pemeliharaan. Jadi untuk pemeliharaan itu ada 4 macam kategori besar. Ada pengamanan, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan perbaikan darurat. Apa artinya masing-masing kegiatan ini? Kalau untuk pengamanan itu adalah mencegah atau menanggulangi terjadinya kerusakan. Jadi jangan sampai terjadi kerusakan. Kemudian ada pemeliharaan rutin, kegiatan perawatan dalam rangka mempertahankan kondisi jaringan irigasi. Kemudian ada pemeliharaan berkala. Ini ada perawatan dan ada perbaikan yang berkala. Kalau apa bedanya pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala? Kan rutin juga ada jangka waktunya ya, ada kalanya. Berkala itu kan juga rutin. Nah, yang dimaksud dengan pemeliharaan rutin itu terus-menerus. Kalau pemeliharaan berkala itu jangka waktunya lebih panjang. Tidak harus terus-menerus. Nanti kita akan lihat kalau dari tipe pekerjaannya nanti Anda bisa lihat mana yang rutin, mana yang berkala. Yang terakhir itu adalah perbaikan darurat. Ini perbaikan yang ada kejadian biasanya karena kejadian bencana. Jadi dia yang harus dilakukan secara cepat. Nah, jadi uraian-uraiannya adalah yang pertama itu ada pengamanan. Pengamanan itu ada 2, pengamanan sendiri sama pencegahan. Jadi kalau pencegahan itu hampir semuanya larangan. Tidak boleh ngambil batu dan pasir di dekat bendung, terutama di bawah bendung, nggak boleh mandikan hewan di saluran selain di tempat pemandian hewan, dan seterusnya. Jadi ini apa namanya, kebanyakan itu adalah larangan-larangan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kerusakan atau supaya tidak terjadi bahaya. Kemudian pengamanan. Kalau pengamanan itu membuat misalkan ada pagar pengaman gitu, supaya di sekitar bangunan-bangunan yang penting ya supaya tidak apa namanya tidak terjadi gangguan terhadap bangunan atau tidak terjadi bahaya. Jadi pasangin pagar misalkan, dipasangi trash rake gitu, itu pengamanan. Nah, pemeliharaan rutin ini bisa dilihat ya. Jadi dia pemberian pelumas, pembersihan saluran, angkat pembersihan saluran dari gulma, kemudian pembersihan saluran dari sedimen, membersihkan apa itu namanya pelskal, itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi dalam setiap periode operasi menyertai kegiatan operasi itu ada perawatan. Jadi ngasih minyak, bersihkan saluran, bersihkan bangunan ukur itu harus dikerjakan ya setiap pelumasnya habis ya dikasih lagi gitu. Setiap ada kotor ya harus tetap langsung diangkat gitu. Jadi dia jangkanya pendek terus-menerus. Kemudian ada perbaikan ringan. Perbaikan ringan itu misalkan ada bocoran kecil, kayak gitu, itu harus langsung ditempel pada saat itu juga.
Kita lihat perbedaannya dengan pemeliharaan berkala. Pemeliharaan berkala itu ada perawatan, baikan, dan penggantian. Perawatan itu misalkan pengecetan pintu. Pengecetan pintu kan tidak harus setiap hari, tidak harus terus-menerus. Mungkin ngecat pintu air ya cukup setahun sekali atau 2 tahun sekali, nggak apa-apa. Tapi dia harus berkala dilakukan. Kemudian ada perbaikan-perbaikan. Ada perbaikan bendung, perbaikan bangunan ukur, itu harus tetap kondisinya harus tetap bagus. Jadi setiap tahun mesti ada mana sih yang harus diperbaiki, itu pasti ada. Kemudian ada penggantian. Misalkan penggantian alat ukur. Papan duga muka air yang menunjukkan ketinggian air di bangunan ukur itu berapa, yang di sini disebut dengan Belskal. Itu kalau di pemeliharaan rutin, itu setiap kali harus dibersihkan. Jadi dia kalau ada lumutnya itu harus dibersihkan. Tapi kalau apa namanya di pemeliharaan berkala, setiap mungkin 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun dia harus diganti. Karena pada saat itu biasanya dia sudah nggak bisa dibersihkan lagi, sudah tidak bisa dibaca angkanya, jadi harus diganti. Jadi kita bisa lihat ya perbedaannya pemeliharaan rutin dan kala dari pekerjaan apa yang dilakukan. Yang terakhir itu ada penanganan darurat. Penanganan darurat itu biasanya terjadi pada saat bencana. Jadi keadaan yang tidak terduga. Perbaikan darurat itu fungsinya adalah supaya kerusakan itu tidak meluas, dan yang kedua supaya jaringan irigasi itu tetap berfungsi. Jadi sifatnya sementara. Jadi misalkan ada saluran yang jebol, itu harus segera ditutup. Saat itu juga bisa jadi dengan misalnya dipasangi batu atau dengan bronjong. Biasanya kalau bronjong itu di setiap kantor-kantor lapangan itu biasanya siap bronjong yang kosong, karung plastik yang kosong. Nanti pas terjadi keadaan darurat, dia langsung diisi batu atau kalau karung plastik bisa diisi pasir atau tanah, pakai untuk nembel supaya dia cepat. Bisa pakai batu, bambu, batang kelapa, kayu, itu yang tepat supaya kerusakannya tidak meluas. Nah, selanjutnya kalau sudah ditangani dengan penanganan darurat, baru direncanakan untuk konstruksi yang permanen. Dan itu dilakukan secara berjenjang, jadi dari lapangan, dari juru ke pengamat, dan seterusnya, sampai dia dianggarkan. Nah, biasanya kalau pembangunan yang besar, rehab, itu perlu waktu untuk penganggaran. Jadi dianggarkan sekarang, paling nanti bisa dilakukan tahun depan atau mungkin 2 tahun lagi. Jadi tidak bisa konstruksi yang permanen itu dengan sistem keuangan negara kita, itu konstruksi permanen itu dilakukan saat itu juga. Jadi penting banget keadaan darurat ini siap, siap setiap saat untuk perbaikan kondisi jika terjadi kedaruratan. Ini kalau tata cara pemeliharaan itu ada urut-urutan begitu. Ini adalah bagian juga dari siklus manajemen. Jadi ada inventarisasi, dicek seluruh bangunan, kemudian ada perencanaan,
ada kemudian dilaksanakan, dan ada pemantauan dan evaluasi. Tahun depan nanti diulang lagi, ada inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan seterusnya. Jadi ini adalah juga bagian dari siklus manajemen untuk kegiatan pemeliharaan. Baik, mungkin ini belum terlalu jelas, karena agak susah mungkin dibayangkan. Mulai minggu depan kita akan melakukannya. Jadi nanti Anda akan mendapat peran dalam pengelolaan irigasi, dan Anda akan melakukan pengelolaan irigasi itu bersama-sama dalam satu kelas. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.